Malam itu langit tampak kelam, seolah mendung menggantung tanpa hujan. Di pojok desa, tepat di dekat area pemakaman lama yang ditumbuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon beringin tua, berdiri sebuah rumah kayu terbengkalai. Sudah lama tak berpenghuni, sejak pemiliknya meninggal secara misterius. Beberapa warga menyebutnya rumah angker, tapi bagi dua bocah SD kelas 5 bernama Raka dan Deno, tempat itu adalah markas petualangan gaib mereka. Raka adalah anak bungsu dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia memiliki rasa ingin tahu yang besar, terutama terhadap hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ia gemar membaca buku misteri, cerita horor, dan mendengarkan kisah-kisah mistis dari neneknya. Sementara Deno, sahabat sekelasnya, adalah anak tunggal dari keluarga berada yang kurang memperhatikannya. Ia lebih berani dan cenderung nekat, membuat mereka berdua cocok. Raka sebagai si pencari makna, dan Deno sebagai si pelaku. Mereka sering bermain di dekat makam, menantang diri siapa yang paling lama duduk di atas nisan, atau siapa yang berani menyentuh pintu rumah kosong itu. Hingga suatu sore, Deno datang membawa sebuah buku tua yang katanya ditemukan di gudang rumah kakeknya. "Aku nemu ini, buku mantra." "Serius kah? Di dalamnya ada cara manggil arwah penasaran," ujar Deno sambil menepok-nipok buku bersampul hitam yang sudah usang. Raka menggernit. "Kamu yakin itu bukan buku cerita?" Deno membuka salah satu halaman. Tulisan tangan dengan bahasa campuran Latin dan aksara Jawa kuno membuat Raka membeku. Ada gambar lingkaran gaib, lilin, dan simbol-simbol aneh. Jantungnya berdetak cepat. Entah mengapa, ada rasa penasaran yang tak bisa ia tolak. Malam harinya, mereka menyelinap dari rumah masing-masing, berbekal lilin, kapur, dan boneka kain tua sebagai media. Mereka masuk ke rumah kosong itu lewat jendela samping yang kacanya sudah pekat. Bau lembab dan kayu lapuk langsung menyambut. Tapi keduanya seperti mabuk oleh semangat petualangan. "Letakin bonekanya di tengah. Baca mantra ini 3 kali," bisik Deno sambil menunjuk halaman yang dilipatnya sejak siang. Raka menyalakan lilin di 4 sudut lingkaran yang sudah digambarnya di lantai dengan kapur. Mata mereka saling bertemu. Sejenak, lalu mulai membaca. Suara mereka pelan namun lantang. Aksen yang salah, kata yang tak dikenali, tapi mereka tetap mengucapkannya dengan semangat. Tak ada angin aneh, tak ada suara atau bayangan. Setelah ketiga kalinya dibaca, semuanya hening. "Ya gagal," gumam Raka, kecewa. Deno mendesah dan tertawa kecil. "Mungkin kita salah ucap, atau arwahnya takut sama kita." Tapi saat mereka hendak membereskan perlengkapan dan keluar, Deno mendadak menegang. Matanya kosong menatap sudut ruangan. Raka mengikuti arah pandangnya namun tak melihat apa-apa. "Kak, kamu dengar nggak?" tanya Deno lirih. "Dengar apa?" "Ada yang manggil namaku dari dalam tembok." "Jangan bercanda, Den. Sudah malam. Ayo pulang." Tapi Deno tetap diam. Tiba-tiba ia berdiri, berjalan perlahan ke arah dinding belakang ruangan. Tempat catnya sudah terkelupas dan terlihat retakan besar. Raka panik. "Deno, hei, kamu kenapa?" Namun Deno tak menoleh. Ia menempelkan telinga ke tembok. Bibirnya bergerak jeruk seperti berbicara dengan seseorang. Raka maju dan menarik lengannya. "Udah, ayo." Seketika Deno tersentak. Tubuhnya seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terjerembab ke lantai, meronta, lalu terseret ke sudut ruangan. Raka menjerit ketakutan tapi tak. Ada suara keluar dari tenggorokannya. Matanya membelalak saat melihat celah di tembok seperti terbuka, seperti mulut yang menganga, dan menelan Deno bulit-bulit. Kemudian hening Raka Turjata. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu bagaimana caranya keluar dari rumah itu. Kakinya lemas, malutnya keluh. Ia berlari tanpa arah, keluar dari jendela, dan langsung menuju rumah. Keesokan paginya semua geger. Deno dinyatakan hilang. Orang tuanya melapor ke polisi, warga mencari kemana-mana. Rumah tua itu sempat digeledah, tapi tak ditemukan jejak. Raka tak berani cerita, ia hanya bilang tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang percaya pada anak kecil jika ceritanya tentang tembok yang memakan manusia. Waktu berjalan, kasus Deno perlahan menguap. Beberapa menyangka ia diculik, beberapa percaya ia jatuh ke sumur atau lari dari rumah. Tapi tidak ada bukti, tidak ada mayat, tidak ada penjelasan, dan Raka menyimpan semuanya sendiri. Trauma itu mengendap dalam dirinya. Ia tak pernah kembali ke rumah tua itu. Ia menyalahkan diri sendiri setiap malam karena tidak mencegah, karena membaca mantra itu, karena diam. Sejak hari itu, ia berubah, lebih pendiam, lebih tertutup, dan mulai tertarik dengan apa yang tidak terlihat. Ia tumbuh dengan luka yang tak pernah sembuh.
Dan yang paling mengerikan bukanlah keheningan, melainkan kenyataan bahwa setiap ulang tahun Deno, suara panggilan itu masih muncul dalam mimpinya. Kak, kamu masih ingat aku kan? Waktu berlalu. Raka tumbuh seperti anak-anak lainnya di mata orang luar, bersekolah, lulus, lalu bekerja serabutan di kota kecil tak jauh dari desa asalnya. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang beku. Ia bukan orang yang hangat, ia jarang berbicara, tak pernah benar-benar tertawa. Dan matanya menyimpan luka yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata. Ia tak pernah kembali ke rumah kosong di dekat pemakaman itu. Rumahnya sendiri pun terasa seperti penjara kenangan. Orang tuanya sudah tiada, meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun setelah hilangnya Deno. Sejak itu, Raka hidup sendiri menyewa rumah kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai penjaga gudang. Pada malam hari, ia memilih malam, karena hanya dalam gelap, pikirannya terasa hidup. Tapi bukan kehidupan biasa yang ia jalani. Semakin dewasa, rasa bersalah terhadap hilangnya Deno tumbuh menjadi obsesi. Raka merasa bahwa peristiwa masa kecil itu bukan sekadar kecelakaan gaib, melainkan sesuatu yang belum selesai. Ia tak bisa menjelaskan kenapa, tapi sejak usia 20-an, ia mulai merasa dipanggil. Kadang dalam mimpi, kadang dalam bisikan saat ia setengah sadar di antara tidur dan bangun. Ayo balik lagi ke tempat itu, Kak. Kamu pernah janji nggak ninggalin aku? Mimpi-mimpi itu datang berulang. Dalam tidurnya, ia selalu berjalan di lorong-lorong gelap yang seolah terbuat dari tulang dan kabut. Ada tangga menurun yang tak pernah habis, dan di ujungnya selalu terdengar suara Deno memanggil. Awalnya Raka mencoba menolak, membaca doa seadanya, menyibukkan diri. Tapi makin ditolak, makin kuat panggilan itu. Sampai akhirnya ia menyerah. Ia mulai mencari informasi tentang dunia gaib secara serius. Bukan sekadar membaca artikel internet atau buku mistik di toko loa, tapi benar-benar mencarinya ke orang-orang yang dikenal sebagai pelaku ilmu hitam. Raka tahu itu berbahaya, tapi rasa bersalah dan rasa penasaran mengalahkan semua rasa takut. Di sebuah desa pelosok, ia menemui seorang lelaki tua bernama Ki Pranawa. Lelaki itu dikenal sebagai wong tuo sing ngerti lor kidul, orang tua yang tahu segala arah. Ia tinggal di pondok kecil di tengah hutan bambu. Raka datang dengan membawa sirih, rokok lintingan, dan seikat kemenyan sebagai permohonan. Ki Pranawa menyambutnya tanpa banyak tanya, seolah sudah tahu tujuan Raka sejak sebelum ia melangkah ke sana. Aku nggak ngajari sembarang wong, tapi kowe matamu udah buka separuh. Kayak pernah nyelonong ke dunian, wong alis yukep Ki Pranawa sambil menatap lurus ke mata Raka. Selama 3 bulan, Raka belajar di sana diam-diam. Ia bolak-balik ke pondok itu setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Wage. Ia diajari tentang penguncian energi, membaca aksara kuno, memahami jenis-jenis makhluk gaib, dan ritual komunikasi antar dimensi. Makin dalam ia belajar, makin sadar bahwa dunia ini tak sesederhana terang dan gelap. Ada lorong-lorong sempit di antara kehidupan dan kematian, dan Raka merasa bahwa Deno terjebak di salah satunya. Setiap kali ia selesai menjalani ritual atau laku tirakat, mimpi-mimpinya makin tajam. Kini ia bisa mengingat detail-detail tempat yang ia lihat dalam tidur. Sebuah sumur tua, koridor dari batu hitam, langit merah darah. Ia mencatat semuanya dalam buku kecil yang disembunyikannya di bawah tempat tidur. Bahkan ia sempat menggambar wajah Deno yang muncul dalam mimpinya. Wajah sahabat kecilnya itu sudah berubah, pucat, matanya kosong, dan bibirnya menyimpan senyum kecil yang aneh, seperti menyimpan banyak rahasia. Raka tak menceritakan semua ini kepada siapapun. Ia hidup dalam 2 dunia. Satu sebagai penjaga gudang yang jarang bicara dan dianggap aneh oleh teman kerja. Satu lagi sebagai pencari jalan menuju alam lain. Ia tahu apa yang ia lakukan bisa disebut gila. Tapi baginya, gila adalah ketika harus terus hidup dalam ketidaktahuan dan penyesalan. Suatu malam, saat selesai melakukan ritual meditasi tengah malam di belakang rumahnya, Raka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di tembok dapurnya, muncul bayangan samar seorang anak laki-laki, berdiri membelakanginya, memegang boneka kain lusuh. Boneka yang sama yang dulu mereka gunakan saat ritual masa kecil. Raka terpaku. Bibirnya bergetar. Deno, Bayenjinet, Takman. Ia hanya berjalan pelan menuju dinding, lalu hilang begitu saja ke dalamnya, seolah masuk ke dunia lain. Setelah kejadian itu, Raka tahu pintu antar dunia itu nyata, dan ia semakin yakin Deno belum pergi. Hari-harinya semakin jauh dari realitas. Ia jarang makan, matanya cekung, kulitnya makin pucat, tapi semangatnya justru makin menyala. Semakin dekat. Suara-suara itu makin jelas. Cuma kamu yang bisa buka jalannya, kah? Kita belum selesai. Ia tak lagi takut. Bahkan, dalam hatinya yang paling dalam,
Ia ingin masuk ke dunia itu. Dunia tempat Deno menunggunya. Dunia yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan dan menyembuhkan luka yang tak pernah sembuh. Ia tinggal menghitung hari hingga ritual besar yang ia siapkan selama berbulan-bulan. Sebuah pemanggilan dalam bulan mati, yang konon bisa membuka celah antar dimensi jika dilakukan dengan benar. Atau jika salah, akan mengikat jiwa si pelaku selamanya di dunia gaib. Dan Raka tak peduli. Karena baginya, dunia ini tak pernah bener-bener jadi rumah bukan sejak Deno menghilang di hadapannya. Malam Jumat Kliwon. Malam ketika kabut turun lebih cepat, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan doa yang salah ucap. Langit di atas desa tampak gelap pekat meski bulan seharusnya menggantung. Tapi malam itu bukan malam biasa, malam itu adalah malam yang sudah Raka tandai sejak lama. Dihitung dengan hati-hati berdasarkan petunjuk dari kitab bayangan yang ia pelajari selama setahun terakhir. Ia kembali ke desa dengan ransel kecil di punggung, berisi kemenyan, boneka kain tua, belati pusaka pemberian Ki Pranawa, serta salinan mantra dari buku aslinya. Ia berjalan kaki melintasi pemakaman lama yang kini dipenuhi semak dan rumput tinggi. Tak banyak yang berani lewat sini malam-malam, apalagi di malam keramat seperti ini. Tapi Raka bukan lagi anak kecil yang ketakutan. Ia datang bukan untuk bermain, tapi untuk membuka pintu. Rumah tua tempat ia dan Deno dulu bermain masih berdiri, meski makin riet. Dinding kayunya dipenuhi lumut, sebagian atapnya bolong, dan jendela-jendela menganga seperti mulut yang haus. Saat Raka membuka pintu yang nyaris lepas dari engsel, bau kayu lapuk dan tanah basah langsung menyambutnya. Anehnya, langkah kakinya terasa ringan. Ia seperti kembali ke masa kecil. Setiap sudut rumah ini masih dikenalnya dengan jelas. Tapi malam ini bukan malam untuk nostalgia. Ia menatap perlengkapan di tengah ruangan yang dulu menjadi tempat mereka menggambar lingkaran. Dengan hati-hati, Raka membuat ulang simbol-simbol itu, mencocokkan letak lilin dan garis-garis berdasarkan gambar di catatan. Boneka kain ia letakkan di tengah lingkaran, dan di sebelahnya belati pusaka yang diselubungi kain hitam setila semua. Siap, Raka duduk bersila, menyalakan lilin satu persatu. Suara api kecil menyala seperti bisikan di telinga. Ia mulai membaca mantra, perlahan dan lirih, sambil menahan napas di antara kalimat. Kata demi kata terasa berat, seperti ada udara yang menolak keluar dari mulutnya. Tapi ia terus melafalkannya. Tanpa ragu, tanpa henti, lilin mulai bergoyang meski tak ada angin. Bayangan di dinding bergerak sendiri, tak selaras dengan sumber cahaya. Dada Raka sesak, peluh menetes dari pelipis. Ia melanjutkan bacaannya. Meski suara di sekitarnya mulai berubah bukan lagi suara hening, tapi gemuruh halus, seperti suara gemericik air yang datang dari bawah lantai. Saat kalimat terakhir diucapkan, bumi seolah diam sejenak. Lalu, bruk, sebu, dentuman dari bawah tanah mengguncang rumah. Lantai tempat Raka duduk bergetar, dan lingkaran yang ia gambar perlahan bersinar merah samar. Asap hitam tipis muncul dari sela-sela papan lantai, naik seperti yari-yari halus yang hendak meraih langit-langit. Tiba-tiba, udara jadi dingin. Sangat dingin. Napas Raka berubah menjadi uap, dan suara detak jantungnya mendadak menggema di dalam kepalanya sendiri. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan, tangan seperti ditarik ke bawah, dan seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mulai menghisap tubuhnya. Dari bagian pusar ke dalam tanah, matanya membelalak saat melihat lantai. Di bawahnya berubah seperti permukaan air hitam. Ia berusaha berpegangan, tapi semua benda di sekitarnya lilin. Buku, boken belati berhamburan masuk lebih dulu ke dalam pusaran itu. Lalu tubuhnya ikut terseret. Tak ada waktu untuk berteriak. Dunia seperti terbalik, gelap, lenyap saat Raka membuka mata. Ia sedang berdiri di tempat yang tak dikenalnya. Langitnya kelabu, seperti fajar yang tak kunjung selesai. Kabut menutupi pandangan lebih dari 5 meter ke depan. Udara di sekitarnya basah dan berat, menyimpan bau tanah, debu dan darah lama. Ia berdiri di tengah jalan tanah berlumpur, diapit pohon-pohon besar yang diam dan tak bernyawa. Tapi anehnya, suasananya tak asing. Ada sesuatu di tempat ini yang terasa seperti rumah. Langkah kaki Raka berat, tapi ia tetap berjalan. Langkahnya di tanah becek adalah satu-satunya bunyi di tempat itu. Tak ada burung, tak ada angin, tak ada kehidupan, hanya kesunyian yang seperti menekan dada. Ia melewati bangunan tua yang tampak seperti salinan dari rumah di desanya, tapi dalam versi kusam dan bengkok. Tiang-tiangnya melengkung, jendelanya versi kebut, bahkan pepohonan di pinggir jalan melengkung menghadap ke arah yang sama seolah membungkuk ke satu titik. Saat Raka menoleh ke belakang, jalan yang ia lalui sudah lenyap, digantikan oleh kabut tebal yang berputar-putar. Ia sadar, tak ada jalan kembali. Setidaknya belum.
Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Sosok kecil berdiri di kejauhan, di tengah kabut. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Raka menyipitkan mata, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Susah. Itu memakai baju seragam SD, baju putih yang sudah berubah warna, dan celana pendek biru kusam. Di tangannya tergantung boneka kain. Boneka yang dulu mereka gunakan. Raka membuka mulut. Deno, tapi sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, sosok itu menghilang. Kabut menelannya dalam sekejap. Hening kembali mendominasi, tapi kini ada sesuatu yang berubah. Raka merasakan kehadiran. Sesuatu, dunia ini hidup, tapi bukan seperti dunia manusia. Ia duduk di atas batu besar yang menghitam, menatap sekeliling. Napasnya memburu antara panik dan kagum. Ini bukan mimpi. Ia tahu, tubuhnya benar-benar ada di sini, di dunia lain. Dunia yang selama ini menghantui mimpinya. Dan entah bagaimana, ia tahu Deno benar-benar ada di sini, masih menunggu. Raka berjalan menyusuri lorong kabut itu tanpa arah pasti. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah yang diinjaknya berusaha menariknya masuk. Terkadang ia merasa tempat itu berputar diam-diam, menggiringnya kembali ke tempat semula. Tapi terus melangkah. Ia tahu atau setidaknya percaya bahwa satu-satunya jalan keluar dari dunia ini adalah ke dalam, bukan keluar. Setelah entah berapa lama, ia tiba di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri pohon besar, hitam dan kering, tanpa daun, seperti tangan raksasa yang mencakar langit. Di bawahnya terdapat bangku kayu lapuk, dan di sana duduk seorang anak laki-laki roka berhenti, matanya menyipit. Sosok itu kecil, mengenakan seragam SD, baju putih dan celana biru yang kini terlihat kusam dan robek. Rambutnya akakekoken, kulitnya pucat keabu-abuan. Di pangkuannya tergenggam boneka kain, boneka yang sama yang dulu mereka gunakan saat ritual masa kecil. Raka tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya kaku, tapi hatinya tahu. Deno, anak itu menoleh perlahan. Matanya kosong, seperti tak memiliki bola mata. Tapi di sana, di balik kehampaan itu, ada seberkas cahaya yang samar cahaya masa kecil. Sisa dari tawi-tawa yang dulu pernah mereka bagi. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan. Hanya senyum kecil mengembang, pelan, datar, dingin. Akhirnya kamu datang juga. Suaranya tidak seperti anak kecil. Dalam, menggema, dan terdengar dari banyak arah sekaligus. Tapi intonasinya masih Deno terdengar seperti sedang menahan isak yang tak pernah selesai. Raka melangkah maju. Deno, ini beneran kamu? Anak itu atau arwah itu mengangguk perlahan. Aku nggak pernah bener-bener pergi, Kak. Aku cuma nyangkut. Raka menelan ludah. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa makin berat. Kamu? Kemana selama ini? Suaranya lirih, seperti takut mengganggu sesuatu yang lebih besar dari percakapan itu sendiri. Deno menatap boneka di pangkuannya. Jari-jarinya mengelusnya lembut. Kamu ingat nggak waktu kita manggil mereka? Waktu kita baca mantra itu, kita buka pintu, tapi nggak nutup. Raka mengangguk perlahan. Dadanya mulai sesak. Yang bisa masuk nggak cuma arwah, tapi juga bayangan. Lanjut Deno. Aku salah satu yang keseret. Tapi aku nggak mati, Kak. Aku nggak hidup juga. Aku di sini. Ia menatap Raka, dan di balik matanya, Raka bisa melihat sesuatu penderitaan bertahun-tahun, kesepian, dan sesuatu yang lebih kelam, keterikatan. Aku jadi bagian dari tempat ini. Dari yang mereka sebut bayangan tengah. Disinilah jiwa-jiwa yang belum selesai berkumpul. Dan tempat ini butuh penyeimbang. Raka bergetar. Penyeimbang? Dua yang buka, dua yang harus kunci. Kita buka bareng waktu kecil, stiker. Kita harus tutup bareng. Tapi aku udah terlalu dalam, Kak. Aku nggak bisa ke sana. Jadi, kamu harus ke sini. Ucapan itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Apa maksudmu? Aku harus tinggal di sini. Deno berdiri. Sosok kecil itu kini tampak lebih tinggi. Dan bayangannya membesar tak sesuai logika. Kabut di sekitarnya berputar. Lembut. Seperti mengikuti gerakannya. Aku nunggu kamu bukan cuma karena kangen, Kak, tapi karena pintu itu nggak bisa tetap terbuka. Kalau nggak ditutup, bayangan dari sini bisa ngerayap ke sana. Ke dunia kita, dunia kamu. Raka diam. Hatinya berdebar. Di satu sisi, ia ingin menolong Deno. Ingin menebus rasa bersalah yang menggerogoti hidupnya selama ini. Tapi di sisi lain, dunia ini terasa berbahaya. Ada sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua. Sesuatu yang bisa menghancurkan keseimbangan. Terus, gimana caranya nutup? Tanya Raka pelan. Deno mengangkat boneka itu. Kita harus balikin semuanya. Boneka ini mantra itu. Darah kita berdua. Ia menatap tajam.
Tapi kamu harus sepenuhnya masuk. Nggak bisa cuma separuh. Raka mengerutkan kening. Masuk ke dunia ini maksudmu? Aku harus ikut terjebak? Deno tidak menjawab, hanya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, atau kita biarin semua ini ngerayap ke duniamu. Angin dingin tiba-tiba menerpa. Dari balik kabut, Raka mendengar bisikan bukan suara manusia, tapi suara makhluk-makhluk asing yang lapar. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak, mendekat, mengamati. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap tertuju pada Deno. Kenapa kamu gak bilang, waktu itu, waktu kita kecil? Kenapa kamu terusin baca mantra? Tanya Raka tiba-tiba. Suara-suaranya mulai bergetar. Deno tersenyum kecil. Aku pengen lihat apa yang ada di balik sana. Kita kan dulu bilang, kita pengen tahu kebenaran tentang roh, tapi waktu pintunya beneran kebuka, cuma aku yang ditarik. Ai mendekat, kini hanya sejengkal dari Raka. Wajahnya masih seperti Deno yang dulu, tapi tak sepenuhnya. Kulitnya memudar, seperti gambar di kertas yang terkena hujan. Sekarang aku tahu, beberapa pintu nggak dibuat untuk dibuka. Tapi kalau sudah terbuka, kita nggak bisa pura-pura nggak pernah lihat roh Kamenanduk. Ia tak bisa menyangkal, semua ini bermula dari satu malam bodoh di masa kecil dan dosa itu belum selesai. Kalau aku ikut, aku nggak bisa kembali. Ya, tanya Raka pelan. Deno tidak menjawab, ia hanya menatap kabut di sekeliling mereka. Tapi dalam diamnya, Raka tahu jawabannya. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa takut. Bukan takut akan kematian, tapi takut akan pilihan yang harus diambil. Di dunia ini, logika manusia tak berlaku, dan ia tahu tak ada jaminan bahwa semua ini akan berakhir baik. Tapi satu hal pasti, Deno masih di sini, dan dunia ini sedang menunggu. Setelah pertemuan itu, Deno membawa Raka berjalan menyusuri jalan panjang di alam kelam itu. Tidak ada arah yang jelas, hanya kabut dan tanah lembab yang terus berubah teksturnya, kadang seperti lumpur, kadang seperti kulit mati. Pohon-pohon bengkok menjulang di tepi jalan. Daunnya seperti lidah-lidah kering yang menggigil. Disinilah mereka tinggal, bisik Deno. Mereka siapa? Tanya Raka. Deno tak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan kabut di depan mereka terbelah perlahan, memperlihatkan pemandangan yang membuat darah Raka seolah berhenti mengalir. Di balik kabut, tampak sebuah bangunan besar seperti kuil, terbuat dari batu hitam berlumut. Namun yang paling mencolok adalah para penghuni. Raka melihat sosok-sosok manusia yang tubuhnya tak lagi utuh. Ada yang kepalanya kecil namun tubuhnya besar dan membengkak. Ada pula yang kulitnya dipenuhi mata kecil yang terus berkedip. Mereka membungkuk, berjalan beriringan, membawa baki berisi tulang, api dan darah ke dalam kuil. Siapa mereka? Dezis Ruka. Dino menatap mereka tanpa ekspresi. Mereka dulunya seperti kamu, orang-orang yang mencari kekuatan lewat jalan hitam. Dukun, pesugihan, pemuja leluhur kelam. Mereka ingin kekuasaan, dan tempat ini memberikannya. Tapi ada harga. Raka merasa tengkuknya dingin. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres sejak pertama kali menapakkan kaki di dunia ini. Tapi kini rasa itu berubah jadi kesadaran yang mengiris. Dunia ini bukan tempat tinggal, ini tempat penjara, Dino. Menunjuk salah satu sosok, itu dulu namanya Surya. Di dunia kita, dia dukun besar, disegani, tapi dia melanggar batas dan ditarik ke sini. Sekarang dia pelayan. Tanpa kehendak, hanya menjalankan tugas dunia ini. Raka memalingkan wajah, tak tahan melihat tubuh Surya, yang seperti dilipat dari 3 arah, dan berjalan dengan 4 tangan, 2 di kepala dan 2 di perut. Lalu kenapa kamu bertahan? Kenapa kamu bisa tetap seperti ini? Tanya Raka. Deno tersenyum tipis. Karena aku belum menyerah, aku masih punya sisi manusianya. Walau tipis. Tapi dunia ini pelen-pelen, menggerogoti, dan aku tahu, kalau aku terus sendiri, aku akan berubah seperti mereka. Raka terdiam, hatinya mulai berontak. Semua latihan, semua tirakat, semua mantra yang ia pelajari hanya untuk sampai ke tempat ini? Dunia yang penuh penderitaan dan penyesalan? Tapi kamu bilang ada jalan untuk tutup portal ini. Deng, pengorbanan kan? Deno menatapnya tajam, lalu mengangguk. Ya, tapi ada cara lain. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan seketika langit yang kelam berubah menjadi cermin air hitam raksasa. Di dalamnya, Raka melihat wajahnya sendiri tapi berbeda. Ia berdiri di atas altar batu, disembah oleh ratusan makhluk dan manusia yang membungkuk padanya. Di tangan Raka ada tongkat hitam dengan mata merah menyala di ujungnya. Di belakangnya, dunia terbakar, tapi ia tersenyum. Kalau kamu mau, kamu bisa berkuasa di sini. Bahkan menyeberang ke dunia nyata, jadi penguasa 2 alam.
Cuma satu syaratnya. Raka menatap Deno dengan ngeri. Apa? Lepaskan sisi manusiamu. Rasa bersalah, empati, keraguan, semua itu hanya beban. Serahkan jiwamu pada kekuatan tempat ini. Biarkan tubuhmu jadi wadah bagi kekuatan kegelapan. Kamu akan abadi, tak tersentuh, seperti dewa. Suara Deno terdengar meyakinkan, hampir menggoda. Tapi Raka merasa seperti sedang dicekik secara perlahan. Iya, mundur selangkah. Kenapa kamu tawarin ini ke aku? Deno menunduk sejenak, lalu berkata dengan nada jujur. Karena kalau kamu kuat, aku bisa bebas. Raka menatapnya dalam. Jadi semua ini untuk menyelamatkan dirimu? Bukan cuma aku kah? Kita. Kamu selalu nyalahin diri sendiri kan? Sekarang kamu bisa ubah itu. Kita bisa atur ulang semuanya. Nggak ada lagi rasa bersalah. Nggak ada lagi penderitaan. Tapi kata-kata Dino justru membuat pikiran Raka semakin kacau. Ia mulai melihat dunia ini bukan lagi sebagai tempat untuk menyelamatkan, tapi sebagai jebakan. Semua yang ada di sini, kekuatan, janji, bahkan persahabatan, semuanya dibungkus dengan penderitaan abadi. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari kejauhan. Raka menoleh. Dari balik kabut, ia melihat seorang perempuan tua, kurus, tubuhnya dibalut kain putih berlumur tanah. Ia berlutut, merangkak, dan berbisik ke arah Raka. Kembalilah. Sebelum tubuhmu ditinggal, Deno menoleh tajam. Jangan dengarkan dia. Dia hanya sisa jiwa dari yang gagal. Tapi Raka tak bisa memalingkan wajah. Perempuan itu menatapnya dengan mata yang berkoke-koka dan berkata, kekuatan tak pernah gratis. Kau bayar dengan sesuatu yang tak bisa dikembalikan, dirimu sendiri. Raka merasa tubuhnya merinding. Jiwanya seperti ditarik kedua arah, ke arah Deno dan dunia kuasa, atau ke arah suara lirih yang penuh luka. Namun jujur, ia terdiam lama. Di dalam hatinya, ia bertanya, apa gunanya kekuatan kalau yang punya bukan lagi dirinya sendiri? Deno menatapnya. Pilih sekarang kah? Kamu udah terlalu dalam. Gak ada waktu. Raka mengepalkan tangan. Di matanya mulai muncul kembali sinar. Manusia biasa tak sempurna, tapi penuh kehendak. Aku datang ke sini buat menebus, bukan buat jadi makhluk kayak mereka. Gumam Raka lirih. Dan saat itu, kabut di sekeliling mereka bergemuruh. Deno menatapnya, tak lagi tersenyum. Kamu gak tahu apa yang kamu tolak, Kak? Dan di balik kata-kata itu, suara-suara mulai bangkit. Dunia ini tak suka ditolak. Langit di atas mereka bergemuruh. Kabut yang semula diam berubah liar seperti gelombang samudra. Dari dalam tanah, tangan-tangan hitam mulai merangkak keluar, seperti menanti keputusan akhir Raka. Deno berdiri di tengah pusaran itu. Matanya kini tak lagi seperti anak kecil. Di dalamnya terlihat kilatan merah darah, penuh tuntutan dan rasa lapar. Kak, jangan bohong sama dirimu sendiri. Kamu capek jadi orang baik. Kamu capek minta maaf ke dunia yang gak pernah nerima kamu. Di sini, kamu bisa balas semuanya. Rocket terdiam. Kata-kata itu menghantam seperti palu ke dada. Ia memang lelah. Hidupnya selalu beang-beyong penyesalan. Sejak Deno menghilang, hidupnya tak pernah tenang. Ia hidup dibenci oleh keluarga Deno, dijauhi oleh tetangga, dihantui oleh rasa bersalah yang tidak bisa dibagi. Semua orang mengira dia tahu sesuatu, tapi dia hanya diam. Karena siapa yang mau percaya kalau ia berkata bahwa sahabatnya hilang? Karena dimakan oleh tembok, Raka memejamkan mata. Di hadapannya terbuka dua pilihan. Menjadi bagian dari dunia ini kuat, tak terkalahkan, bebas dari rasa sakit, atau menolak semuanya dan kembali menjadi manusia biasa, lemah dan penuh luka. Namun, di tengah keheningan batinnya, muncul suara samar, lembut, akrab Raka. Ayo, kita salat dulu, nak. Jangan tidur sebelum baca doa. Itu suara ibunya. Raka tersentak. Suara itu begitu nyata. Ia teringat masa kecilnya, saat ibunya membimbingnya menghafal surat-surat pendek, membenarkan bacaan Al-Fatihah dengan penuh kesabaran. Waktu-waktu itu begitu jauh, tapi sekarang rasanya seperti disentuh kembali. Air matanya menetes. Kak, kamu jangan nyerah. Allah itu sayang sama kamu. Kamu bisa berubah, nak. Gambaran ibunya tersenyum di atas sajadah. Matanya teduh meski tubuhnya kurus karena sakit. Perlahan muncul dalam benaknya. Ia tak pernah benar-benar mengerti kenapa ibunya selalu kuat. Tapi mungkin itulah kekuatan sebenarnya. Bukan kuasa atas roh atau makhluk gaib, tapi kuasa atas diri sendiri. Dan saat itu, sesuatu terjadi. Tangannya yang semula menggigil perlahan mulai hangat. Di antara jari-jarinya muncul cahaya lembut, redup tapi nyata, seperti nyala lilin dalam gua kelam. Raka membuka matanya, menatap tangannya yang kini bersinar keemasan. Deno mundur satu langkah. Apa itu?
Raka terkejut, tapi dalam hatinya terbit keyakinan. Ia tak lagi merasakan ketakutan. Justru kini yang muncul adalah kesadaran. Ini bukan kekuatanku, bisiknya. Ini cahaya yang udah lama aku lupakan. Dino resah. Bayangannya mulai bergoyang tak menentu. Berhentikah? Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi Raka sudah tak bisa dihentikan. Ia menatap langit kelam, dan tanpa sadar bibirnya mengucap, Bismillahirrohmanirrohim. Ayat yang semula tercecer dalam ingatannya kini mengalir deras. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Cahaya dari tangannya makin terang. Makhluk-makhluk hitam yang semula merangkak, kini menjerit dan mundur. Tubuh mereka mengepul seperti dibakar dari dalam. Raka terisak. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lega. Selama ini ia pikir satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah lewat kekuatan. Tapi ternyata jalan keluar justru lewat penyerahan. Ia akhirnya mengerti. Ia tak perlu menguasai apapun. Cukup menerima kenyataan dan melepaskan egonya. Deno menjerit. Kamu munafik. Kamu sama aja kayak mereka. Kamu lari dari kenyataan. Raka menatap sahabatnya dengan tatapan sedih. Enggak, Den. Justru aku hadapi sekarang. Aku bukan mau lari. Tapi kita buka pintu ini bukan untuk jadi raja. Kita buka karena kita terlalu sombong, dan satu-satunya cara nutup adalah mengakui bahwa kita nggak punya kuasa apa-apa. Cahaya itu kini menyelimuti tubuh Raka. Ia berjalan, perlahan mendekati Deno, yang kini tubuhnya mulai goyah. Sorot matanya berubah dari marah menjadi takut. Kak, tolong, aku nggak mau sendiri lagi. Raka mendekap Deno. Cahaya dari tubuhnya menyelimuti sahabat kecilnya itu. Deno menggigil lalu menengis. Seperti anak kecil yang tersesat terlalu lama di pasar gelap. Dan dalam pelukan itu, tubuhnya mulai memudar perlahan. Raka membisikkan, aku maafin kamu, dan aku juga maafin diriku sendiri. Langit di atas mereka mulai retak. Cahaya putih menembus kabut. Angin menerpa dari segala arah, mengangkat debu dan bayangan, menyapu meklik-meklok kelam yang berlari ke segala penjuru. Jeritan dan gemuruh memenuhi dunia itu. Tapi Raka tak takut. Ia sudah memilih. Langit di atas mereka mulai pecah, seperti kaca raksasa yang retak. Cahaya putih menyapu seluruh kabut yang menggantung, membakar setiap bayangan dan makhluk yang berkeliaran. Deno memudar perlahan dari pelukan Raka, tubuhnya menjadi partikel-partikel cahaya yang berterbangan. Sebelum satu jeritan terakhir terdengar, jangan tinggalin aku lagi, Kak. Raka ingin menggenggamnya, tapi jari-jarinya hanya mencengkeram angin. Suara Deno itu menjadi gema panjang yang akhirnya larut bersama kilatan. Cahaya terakhir. Tak ada lagi pohon-pohon bengkok, tak ada lagi kabut, hanya kehampaan putih, seperti perut langit yang kosong. Dan dalam keheningan itu, Raka mendengar bisikan terakhir dari dunia itu. Belum selesai, belum benar-benar selesai. Lalu segalanya gelap saat Raka membuka mata. Matanya langsung sila oleh cahaya pagi yang menembus atap rumah tua yang lapuk. Ia terbaring di tengah lingkaran ritual, dengan abu kemenyan dan pecahan lilin mengelilinginya. Udara pagi terasa dingin, menusuk hingga tulang. Semuanya terasa nyata, terlalu nyata. Ia berusaha bangkit. Tubuhnya lemas, seperti baru menempuh perjalanan berminggu-minggu. Saat menyentuh rambutnya, ia tersentak. Sebagian helai rambutnya telah memutih, seperti disapu debu usia. Saat menatap tangannya, ia melihat bekas terbakar di kulit, tepat di mana cahaya itu muncul semalam. Dan saat melihat ke cermin retak di sudut ruangan, ia melihat matanya sendiri masih hitam, masih manusia. Tapi ada sesuatu yang tinggal di balik sana. Bayangan samar, luka yang tak bisa dijelaskan. Raka meraba dadanya. Kalung kayu warisan ibunya yang dulu selalu ia kenakan, kini pateduk. Tapi ia merasa tenang. Tidak lega sepenuhnya, tidak mungkin bisa lega setelah apa yang terjadi. Tapi cukup tenang untuk tahu ia berhasil kembali. Ia melihat sisa-sisa jimat yang telah ia bakar sebelum segalanya memudar. Tulisan aksara kuno di kulit domba itu kini hanya tinggal abu. Kontrak itu, ia tahu, telah diputus. Tapi apakah itu akhir dari semuanya? Atau hanya jeda? Ia keluar dari rumah tua itu perlahan. Fajar telah naik. Cahaya keemasan menyentuh pemakaman tua di sebelahnya. Udara pagi masih basah oleh embun. Dan dunia terasa normal, terlalu normal. Seolah semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk. Tapi tubuhnya dan jiwanya menolak percaya itu hanya mimpi. Beberapa hari setelah itu, Raka kembali ke rumah kontrakannya di kota. Ia menghapus semua simbol-simbol hitam dari catatannya, membongkar sisa-sisa benda gaib yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Ia menghapus nomor para guru ilmu hitam, menutup rapat pintu-pintu kontak yang selama ini ia jaga. Ia tahu, jalan itu bukan miliknya lagi.
Ia mulai kembali ke masjid kecil di ujung gang, duduk di barisan belakang, tidak menonjol hanya sebagai lelaki biasa yang mencoba kembali memahami sujud. Bacaan Al-Fatihah masih terbata, tapi ia baca perlahan, sambil menahan air mata. Namun malam-malamnya tak pernah benar-benar sepi. Ia sering terbangun dengan napas berat, mendengar suara di telinganya kadang samar, kadang jelas. Kamu masih ingat aku? Ia mencoba berzikir, membaca ayat kursi, tapi suara itu terkadang tetap tinggal. Saat menatap bayangannya di cermin, kadang ia melihat dua sosok dirinya, dan seseorang di belakangnya yang tersenyum lelah. Sosok yang tak benar-benar hilang, sosok Deno, tapi Raka tak melarikan diri. Ia tahu rasa bersalah itu tak akan hilang, dan mungkin memang tak seharusnya hilang. Itu adalah harga dari masa lalu yang ia biarkan terbuka terlalu lama. Luka itu kini menjadi bagian dari dirinya. Bertahun-tahun kemudian, Raka pindah ke desa kecil di kaki gunung. Ia membuka warung kopi sederhana, hidup tenang sebagai orang biasa. Tak banyak yang tahu siapa dirinya. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai lelaki pendiam yang selalu bersikap sopan, murah senyum tapi jarang bicara panjang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia menyalakan pelita kecil di depan rumahnya, bukan sebagai ritual, tapi sebagai pengingat bahwa gelap itu bukan sekadar hilangnya cahaya, tapi hadirnya celah antara dunia. Ia hidup damai, tapi tidak lengah, karena ia tahu portal itu tak benar-benar tertutup. Ada saat-saat ketika angin malam berhembus terlalu dingin, dan suara-suara yang tak berasal dari dunia ini kembali bergema. Kita belum selesai. Dan di saat seperti itu, Raka hanya duduk diam, menatap langit malam sambil berbisik, aku akan jaga agar tidak ada yang dibawa masuk sepertimu. Dan hidupnya tak sempurna, tapi kali ini ia tidak mencari kekuatan. Ia hanya ingin menjadi manusia. Meskipun bayangannya akan selalu menyimpan luka, meskipun sebagian jiwanya akan selalu menoleh ke belakang. Karena bagi Raka, sebagian dari dirinya masih tertinggal di alam itu, di antara kabut, pohon-pohon bengkok, dan suara sahabat masa kecil yang kini menjadi bagian dari dunia yang tak bisa dijangkau oleh logika. Dan selama ia masih hidup, ia akan berjaga agar pintu itu tak kembali terbuka.